Oma tuh mau tahu kamu itu cantiknya nurun dari ibumu atau enggak? Tapi ya Kirana pengennya foto jadul loh, Ma. Ntar ya. Kenapa Kirana? Kok filenya nggak bisa dibuka? Bu, maaf, ini makamnya kosong, nggak ada isinya. Kenapa makam Angelin kosong? Apa yang terjadi malam itu, Ma? Makam itu Sukna. Aku nggak bisa maafin kalian berdua. Regina! Maafin Mama. Kamu udah gak sabar ya ketemu sama Mama, sayang? Mama juga. Mama juga gak sabar ketemu sama kamu. Anakku. Gimana anakku? Anakku. Ma! Mama! Mama! Iya sayang. Kenapa sayang? Aku kenapa, Ma? Aku kenapa? Tadi kamu sempat nggak sadarkan diri karena kamu banyak sekali kehilangan darah. Ma, anakku mana, Ma? Dia baik-baik aja kan, Ma? Aku mau ketemu sama dia, Ma. Maafkan Mama ya. Kenapa Mama minta maaf? Anak itu gak bisa selamat. Maksud Mama? Dia meninggal gak lama setelah lahir. Gak mungkin, Ma. Gak
mungkin. Aku lihat anakku lahir dan dia nangis waktu dia lahir, Ma. Nggak mungkin anak aku meninggal, Ma. Tenang ya sayang. Kamu sudah meninggal. Dia udah tenang di atas sana. Kamu harus ikhlas. Nggak, aku harus lihat anakku, Ma. Saya mau lihat anak saya lah. Tapi Mbak Regina jangan gerak dulu. Badan Mbak Regina belum kuat. Aduh. Mama sudah kuburkan dia. Mama pikir lebih baik kamu gak usah lihat dia. Mama gak mau kamu sedih. Maafkan Mama. Seharusnya malam itu aku masih bisa memeluk Angeline. Jadi kamu lahir tapi masih hidup. Mama panik. Mama takut. Karena masa depan kamu akan hancur. Jadi bayi itu mama kasih ke orang lain untuk diurus. Anakku masih hidup. Bodoh. Kenapa dari dulu aku begitu percaya sama mama? Kenapa? Ya, Mas Dewa. Kenapa, Mas Dewa? Oh, iya Mas. Nanti vendor dari logistik saya akan urus semuanya. Hari ini saya kasih berkasnya semua, Mas. Saya beresin semuanya. Mas tenang aja. Ya, hari ini. Oke. Makasih, Mas. Siapa sih itu orang? Gak beres bawa mobilnya. Oh, saya kejar kamu. Berani-beraninya kamu. Bisa bawa mobil ke situ? Arogan banget. Itu mobil yang tadi tuh. Wah, kebetulan banget nih. Berarti ini. Ini dia nih manusianya. Gua harus bicara sama dia. Hei, turun. Ivan. Enggak. Kamu lagi. Saya malas lihat muka kamu. Mau apa sih kamu? Pakai nanya lagi mau apa? Bawa mobil sembarangan. Punya SIM gak sih? Ugal-ugalan banget. Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Oh, iya.
Dari dulu nggak pernah berubah ya, lepas dari tanggung jawab. Disangkain saya sudah dewasa. Ternyata masih aja arogan. Apa maksud kamu? Kamu jangan cari masalah ya sama saya. Dari ini, ngerti kamu, hari ini udah cukup berat untuk saya. Ngerti kamu? Emang saya peduli? Mau kemana? Eh! Buat apa aku cerita sama kamu? Kamu juga nggak peduli anak kita masih hidup atau tidak. Kamu yang dulu pergi meninggalkan aku dan Angeline. Kenapa Regina tadi ya? Dia tampak kalut banget. Apa ada sesuatu terjadi sama Bu Gayatri? Si Oma udah lebih tenang kok. Bu, Ibu tenangin diri dulu ya. Ibu istirahat, tidur sebentar ya. Sayang, nggak apa-apa lah. Coba kamu telepon Regina. Kamu telepon ya. Barusan Lala udah telepon Mbak Regina berkali-kali. Tapi nggak diangkat sama Mbak Regina, Be. Coba kamu coba lagi. Lala coba telepon lagi ya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar. Bu, sekarang nomor Mbak Regina malah nggak aktif. Nggak aktif. Ya Allah. Kamu di mana, Nak? Kamu di mana? Oma tenang dulu ya, Oma ya. Oma nggak boleh panik kayak gitu. Kasihan jantungnya ya. Oma harus tahu. Regina itu baik-baik saja. Oma itu udah terlalu banyak salah sama anak Oma sendiri. Ya, Oma takut kalau sampai terjadi sesuatu sama anak. Oma nggak bakal bisa memaafkan diri Oma. Oma nggak kuat. Lebih baik Oma akhiri saja hidup Oma ini. Oma jangan ngomong kayak gitu dong, Oma. Nggak boleh. Ya Bu, jangan ngomong kayak gitu lah Bu. Tadi juga Lala udah berusaha telepon ke kantornya Mbak Regina. Tapi kata orang kantor, Mbak Regina belum datang dari tadi pagi. Saya mohon kamu coba cari dia sampai ketemu. Cari Regina. Iya Bu, ya udah. Lala cari Mbak Regina dulu ya. Ya. Tapi Ibu yang tenang, Ibu istirahat ya. Dek, kamu jagain Oma ya. Oma harus kontrol jantung Oma, nafas Oma. Jangan sampai kejang-kejang lagi. Oma juga nggak boleh ngomong kayak tadi. Oma nggak boleh kayak gitu. Insya Allah Bu Regina pulang, Oma. Mungkin sekarang lagi menenangin diri. Ya? Amin, amin, ya Allah. Amin. Amin. Kamu itu Sukna. Anak kamu nggak meninggal. Nggak meninggal, Nak. Malam itu bayi kamu lahir tapi masih hidup. Mama panik.
Mama takut karena masa depan kamu akan hancur. Jadi bayi itu mama kasih ke orang lain untuk diurus. Mama bodoh, Nak. 23 tahun Mama selalu datang ke sini, membawa bunga untuk kamu, berdoa untuk kamu. Padahal ternyata kamu gak ada di sini, Nak. Mereka bohong sama Mama. Mama pikir kamu sudah tenang di surga. Tapi sekarang, ya Allah, Nak, kamu masih ada di luar sana. Entah di mana, sama siapa. Ya, masuk. Pak Ivan. Mas, Ya? meeting udah siap? Yuk. Mas kenapa pucat banget? Oh, enggak apa-apa. Mungkin saya kurang tidur aja, kecapean, ya. Oh ya, ngomong-ngomong gini, Pak Ivan. Betulnya saya minta kemarin, profile project untuk yang di Kalimantan gimana? Udah siap? Udah dikirim ke saya? Udah saya kirim semua emailnya, Mas. Tinggal tunggu kabar aja. Baik, kok gitu. Mas udah makan belum? Belum sih, tapi udah nggak apa-apa. Gampang, nanti aja. Mas, ini kopinya sampai 3, Mas. Jujur Pak Ivan, yang bikin saya fokus tuh cuman kopi doang. Iya, saya paham. Tapi Mas kan harus makan. Kalau kebanyakan kopi, lambungnya kena, Mas. Saya pasti makanan aja ya. Oh, udah dong, nggak apa-apa. Nanti saya bisa pesan sendiri kok. Aman. Ya udah, Mas istirahat aja. Meeting biar saya handle ya. Mas. Ya, gini, ini malah saya agak pusing terus kok pandangan saya agak buram aja. Tapi nggak apa-apa, udah. Ini kerjaan kita tuh prioritas. Kita tetap harus meeting. Yakin, Yuk. Yakin. Yakin. Yuk, kita ke ruang meeting. Yuk, Pak Ivan. Mau apa kamu kesini? Saya tahu Mbak pasti marah banget sama saya ngerti Mbak. Kamu udah tahu ini semua kan? Dari awal kan? Iya kan? Jawablah! Jawab! Kasih tahu saya lah. Kenapa lah? 23 tahun kamu kubur rahasia ini. Itu anak saya lah. Saya yang melahirkannya tapi saya nggak pernah tahu wajahnya. Kenapa kamu tega sama saya lah? Kenapa lah? Saya sudah percaya sama kamu. Saya sudah menganggap kamu seperti saudara saya sendiri. Kenapa kamu tega? Kenapa lah? Mbak maafin saya. Maafin saya cuma... Kenapa? Takut? Iya, kamu takut sama mama kan? Kamu jahat lah. Kamu jahat. Kamu tega sama saya. Iya Mbak, saya salah. Saya selama ini cuma nurut sama ibu. Tapi bukan berarti saya nggak ngertiin perasaan Mbak. Saya juga selama ini nggak damai, nggak tenang Mbak. Saya selalu ingat sama apa perbuatan saya ke Mbak. Setiap kali lihat Mbak, saya selalu sangat merasa bersalah Mbak. Tapi Iya, saya tahu. Udah Lala. Gak ada yang perlu dibicarain lagi. Mbak saya mohon Mbak pulang sekarang ya Mbak. Kasihan ibu Mbak, mohon. Beliau memang salah Mbak, tapi saya mohon Mbak kasih kesempatan buat ibu menjelaskan semuanya sama Mbak ya Mbak. Kamu jangan ikutin saya. Dan tidak, saya nggak akan pulang ke rumah. Saya nggak bisa melihat kalian. Mbak. Ma?
Oma jangan banyak gerak dulu ya. Kakinya kan masih sakit. Iya. Oma, Kirana bikinin bubur sama sop. Oma makan ya? Oma belum lapar, Nak. Jangan gitu dong, Oma. Oma harus makan, ini mumpung anget loh. Kalau Oma sakit, nanti Bu Regina sedih. Emang Oma mau kalau Bu Regina sedih? Ini bukan sesuatu untuk Oma bisa ceritakan dengan mudah. Kirana ngerti. Kirana akan bantu Oma untuk menghubungin Bu Regina. Ya? Iya. Oma minta tolong ya. Kamu telepon Regina. Kalau Oma yang ngomong langsung, pasti dia nggak bodoh. Tapi kalau kamu yang ngomong sama dia, mungkin dia bisa berubah pikiran. Iya. Kirana pasti akan menghubungin Bu Regina. Tapi Oma makan dulu. Ya? Oke? Halo Bu Regina, saya cuma mau ngabarin kalau tadi saat Bu Regina pergi, Oma sempat jatuh dari kursi roda. Tapi nggak apa-apa kok, lukanya nggak terlalu parah. Cuman ada memar di bagian siku dan kaki. Tapi Oma nyebut-nyebut nama Bu Regina terus. Oma kepikiran Bu Regina. Maaf kalau saya lancang. Kalau Bu Regina sempat, Bu Regina pulang ya. Kasihan Oma. Seenggaknya supaya Oma lebih tenang. Dan Oma gak ngedrop lagi, Bu. Saya tahu hubungan Oma sama Bu Regina sedang tidak baik-baik aja. Tapi Oma sama Bu Regina hanya memiliki satu sama lain. Terima kasih, Kirana. Lala, bagaimana Regina? Dia sekarang ada di mana? Lala tadi ke makam, Bu. Dan benar Mbak Regina ada di sana. Tapi Mbak Regina nggak mau pulang, Bu. Lala nggak berhasil bawa Mbak Regina pulang. Sekarang ini dia hatinya pasti sakit sekali. Dan ini semua karena kesalahan saya. Saya yang sudah merusak hidupnya.
Bu, Ibu yang tenang ya. Lala yakin kok, pasti Mbak Regina nanti balik ke rumah. Mungkin dia lagi butuh waktu aja untuk nenangin dirinya, ya Bu? Ya nggak apa-apa lah. Saya memang sudah melakukan kesalahan yang besar sekali. Wajar kalau Regina tidak bisa memaafkan saya. Dan ini sudah merupakan konsekuensi saya. Sebenarnya kesalahan apa ya yang Oma perbuat sampai Bu Regina marah besar ke Oma? Ya untuk semuanya, dari persentase yang sudah ada di tab kalian semua sama laptop kalian, itu sebenarnya expenditure-nya itu sudah terhitung semuanya. Jumlah totalnya itu Mas istirahat aja, biar saya yang ganti. Ya, oke. Oke, baik. Terima kasih. Ini saya minta maaf semuanya, saya nggak bisa lanjutkan. Oke, ini semuanya dilanjutin sama Pak Ivan. Saya permisi. Oh, baik. Oke, itu coba gimana ya ekspor impor tadi? Ada kendala Pak di bea cukai nih Pak. Ya, tolong diurus semuanya ya. Baik. Pak Dewa? Kuat. Pak Dewa? Ya, Bapak kenapa? nggak, saya nggak apa-apa, saya cuma agak pusing aja. Mau saya antar ke rumah sakit Pak? Nggak usah, nggak apa-apa, saya mau. Baik Pak. Sini, Pak. Saya mau pulang aja. Baik Pak. Sini saya bantu Pak. Tolong antar saya pulang aja ya. Baik. Mari Pak. Hati-hati. Oma, kita naik ke kasur ya? Ayo, bantuin ya Dek. Yuk. Regina, Alhamdulillah. Akhirnya Mbak Regina pulang juga. Saya mau bicara sama Mama. Baik, kalau gitu kami permisi. Mama luka. Ada yang sakit. bukan nak. Terima kasih kamu sudah mau pulang. Mama minta maaf, Regina. Mama tahu kan, Ma? Betapa hancurnya aku saat itu, Ma. Tapi Mama tega. Mama tega membiarkan aku percaya kalau anak aku sudah tidak ada, Ma. Mama tega. Kenapa anak aku harus meninggal, Ma? Kenapa, Ma? Ikhlaskan. Ini takdir, Gi. Aku nggak bisa. Dia itu sudah bahagia di atas sana. Kamu harus betul-betul ikhlas, sayang. Semakin kamu ikhlas, kuburannya akan semakin lapang. Dan dia bisa jadi penyelamat bagimu. Iya, Ma.
Kamu akan ikhlaskan Angeline. Angeline. Iya, anakku. Angeline Anindya, yang artinya malaikat kecil. Yang sekarang sudah mendahului ke surga. Yang bahkan aku belum sempat memeluk dan melihat wajahnya, Ma. Apa yang sudah terjadi dengan anakku, Ma? Apa yang sudah terjadi dengan anakku, Ma? Malam itu, tolong kamu rawat anak ini seperti anakmu sendiri. Mama pikir itu adalah cara terbaik untuk menyelamatkan masa depanmu. Mama takut tidak ada laki-laki yang bersedia menikahi kamu dari keluarga baik-baik karena mereka tahu kamu hamil di luar nikah. Enggak, Ma. Enggak. Mama bukan memikirkan aku. Mama cuma nggak mau nama baik Mama dan perusahaan jadi kotor. Iya kan, Ma? Itu Mama nggak peduli dengan aku. Mama nggak peduli dengan perasaan aku. Itu nggak bener, Nak. Mama... Cukup, Ma, cukup. Apa jangan-jangan Mama juga yang udah bikin Mas Ivan pergi dari aku, Ma? Iya, Ma. Iya, Ma. Jawab, Ma. Iya kan, Ma? Kalau aku jujur, Regina pasti makin membenciku. Iya kan, Ma? Mama kan yang bikin Mas Ivan pergi dari aku, iya kan, Ma? Enggak. Jawab. Enggak, Nak. Itu nggak benar. Itu keputusan Ivan. Waktu itu kamu masih ingat kan? Dia sendiri yang ngasih surat sama kamu. Dia sendiri yang bilang kalau dia nggak siap jadi seorang ayah. Regina, tolong maafkan Mama. Mama lakukan semua ini untuk kebaikan kamu, Nak. Mama nggak sadar kalau apa yang sudah Mama lakukan selama ini malah menghancurkan dan merampas kebahagiaan aku, Ma. Regina, maafkan Mama. Mama sekarang baru sadar kalau Mama salah. Mama benar-benar menyesal. Mama benar-benar menyesal. Setiap malam Mama berdoa semoga anak itu bisa kembali ke kamu. Semuanya sudah terlambat, Ma. Semuanya udah hancur. Mama sudah minta tolong sama Lala untuk mencari Retno. Mama yakin pasti Mama bisa menemukan dia. Kasih Mama waktu. Mama minta maaf yang sebesar-besarnya. Tolong kasih Mama kesempatan untuk memperbaiki semuanya ini. Agar Mama bisa menebus semua dosa Mama. Apapun yang Mama lakukan sekarang gak akan bisa memperbaiki apapun, Ma. Aku gak bisa menatap mata Mama sekarang. Regina. Regina. Mama mohon. Maafin Mama. Mama mohon maafin Mama. Mama mohon Regina. Mama mohon, Mama minta maaf. Mama mohon. Mama... Regina. Bu Regina, saya bantu duduk ya.
Mama yang selama ini saya cintai, yang selalu saya hormati. Ternyata Mama tega berbuat ini sama saya, Kirana. Mama udah nyakitin hati saya. Mama udah menghancurkan saya. Saya ada di sini, Bu. Kirana ada di sini, Bu. Ibu gak sendirian. Pak. Ya udah. Di sini aja. Di sini nggak apa-apa. Nggak langsung ke kamar aja, Pak? Nggak, udah nggak apa. Itu taruh aja di meja, ya. Terus kamu langsung balik ke kantor, siapa tahu ada yang perlu. Beneran bisa sendiri, Pak? Saya nggak apa-apa. Baik, Pak. Ini saya taruh sini ya, Pak? Ya. Saya permisi. Terima kasih. Kenapa sakit banget ya? Kirana. Aduh, ini Kirana kamu di mana sih? Telepon yang susah buat. Terima kasih ya. Terima kasih kamu sudah mau menemani saya. Kirana memang nggak tahu, Bu. Bu Regina sama Oma sedang ada masalah apa. Tapi Kirana yakin Ibu sama Oma bisa nyelesain semuanya dengan baik-baik. Suatu saat nanti mungkin saya bisa maafin Mama. Tapi suatu saat nanti. Tidak sekarang. Ada telepon. Angkat aja. It's okay. Maaf ya, Bu. Kirana, kamu kemana aja? Kamu biasaan ditelepon pasti susah buat ditelepon. Iya, maaf, Mas. Ada apa? Saya sakit. Ini saya di rumah. Mas sakit? Sakit apaan, Mas? Saya nggak tahu kenapa. Ini kepala saya pusing. Terus perut saya sih. Perut saya sakit banget. Kamu bisa pulang sekarang nggak? Tolong bantuin saya. Oh, iya. Coba saya minta izin dulu ya. Ya udah. Maaf ya, Bu. Suami kamu sakit. Iya, Bu. Ya udah,
kamu pulang sekarang ya. Kamu jagain dia baik-baik. Nggak apa-apa. It's okay. Makasih ya, Bu. Bu, saya tahu waktu memang gak akan bisa nyembuhin semua luka ibu. Tapi paling enggak, sedikit luka itu akan hilang. Kirana pamit dulu ya, Bu. Oke, hati-hati ya. Kalau mama sayang aku, mama nggak mungkin nyakitin aku sampai begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Mas? Mas, Kirana. tidur di sini sih bukannya di kamar? Kirana, saya nggak kuat. Malah saya pusing banget, muter-muter banget. Ya udah sini saya bantu papa ya. Yuk Mas, pindah ke kamar aja yuk, biar lebih enak. Iya, tapi pelan-pelan ya. Iya, pelan-pelan aja. Pelan. Aduh. Enggak, Kirana, udah. Aduh, malah saya pusing banget ya, saya nggak kuat ya, aduh, sakit juga lagi, aduh. Sakit banget ya? Oh, Apa pusing, iya. mual, terus sakit perut? Ya, tuh belum lagi Juga. muter-muter buat malah. Saya nggak tahu kenapa. Pusing, mual. Ya, Iya, nggak apa-apa lu. nggak apa-apa. Masuk angin doang sama perut gue sakit banget rasanya. Iya, lu bikin gue panik aja. Gue telepon nggak angkat, gue telepon kantor terus mereka bilang katanya lu sakit, makanya gue kesini. Enggak, ini bukan penyakit biasa deh kayaknya nih. Bukan cuma masuk angin. Ini tuh kayaknya Mas kena flu perut, Mas. Gejalanya tuh ya itu, pusing, mual, sakit perut, lemas juga badannya kayak gini. Udah berarti kita ke rumah sakit aja ya gitu. Udah. Kenapa? Kalau ke rumah sakit, jujur, Nick, nih gue nggak kuat, oke? Badan gue lemas banget. Udah. Boleh nggak? Saya istirahat di kamar. Panggil dokter aja ke sini, Kirana. Saya minta tolong. Ya udah kalau gitu saya telepon dokter kenalan saya buat minta tolong mereka ke sini ya. Biar ngecek Mas Dewa di rumah. Ya, ayo ke kamar aja kalau gitu. Tolong. Ayo. Halo, Dok. Apa itu tangan? Dok? Iya, Dok. Alhamdulillah saya baik. Dok, saya boleh minta tolong? Iya, ini suami saya sakit. Kayaknya nggak bisa dibawa ke rumah sakit. Boleh nggak, Dok? Dokter kesini ke rumah. Nanti saya kirimin alamat WhatsApp. Boleh? Ya udah, makasih banget. Makasih banyak ya, Dok. Iya. Mbak Regina, maafin saya, Mbak. Saya mohon Mbak Regina jangan pergi ya. Saya akan lakukan apapun kok biar Mbak Regina sama Ibu hubungannya baik lagi. Kalau kamu bisa bawa anak saya ke hadapan saya sekarang, saya akan maafin kamu. Iya, Mbak. Saya sedang berusaha kok.
Ibu juga minta saya untuk cari anak Mbak. Ini Mbak, informasi yang sempat saya kumpulkan. Di sini ada juga buku tabungan yang udah saya print ulang. Dengan harapan saya bisa tahu uang itu diambil dari daerah mana. Biar saya bisa tahu Bu Retno tinggal di daerah mana. Tapi maaf Mbak, ternyata selama ini uang yang dikasih sama ibu untuk Bu Retno sama anak Mbak nggak pernah diambil sama sekali sama Bu Retno. Jadi uang tabungannya masih utuh. Kenapa uangnya nggak pernah diambil? Ya Allah, jangan-jangan Mbak Retno dan anak saya. Mbak jangan berpikiran negatif dulu ya Mbak. Kan bisa aja mungkin ATM-nya hilang. Atau mungkin Bu Retno punya alasan tersendiri, kita nggak tahu. Kamu tahu apa lagi? Saya juga berhasil nemuin kontrakan tempat tinggal terakhir Bu Retno bersama kakak dan iparnya Mbak. Tapi rumah itu beberapa bulan yang lalu terbakar. Terus nggak ada yang tahu mereka pergi kemana Mbak. Saya juga udah minta nomor HP-nya, tapi nomor HP-nya juga nggak aktif. Mbak. Jangan bilang sesuatu sudah terjadi sama mereka. Saya nggak akan bisa maafin diri saya. Mbak, kita pasti temuin anak Mbak kok. Saya janji akan terus mencari anak Mbak sampai ketemu ya. Tapi Mbak jangan pergi ya Mbak. Saya mohon, kasihan ibu Mbak. Maafin saya ya Mbak. Maafin saya Mbak. Sakit? Kirana, ini benar flu perut. Saya akan buatkan resepnya dan kita lihat 3 hari ke depan. Kalau memang tidak ada perubahan, segera bawa ke rumah sakit ya. Iya, makasih ya dok. Dewa, lu tiduran aja, ya. Nggak usah sok kuat, oke? Oh, udah nggak usah sok kuat. Nah, sip, gitu aja udah. Ini resepnya, jangan lupa ditebus ya. Makasih. Kirana, gue mau ke depan nih ngambilin makanan. Mau sekalian tebus nggak obatnya? Nggak usah Mas, nanti saya minta tolong sama Siska aja. Oke, ya udah kalau gitu Dewa, lu jangan banyak ngopi ya. Ingat nih, perut lu, ya. Iya Bawel. Kalau begitu saya permisi dulu. Cepat sembuh ya. Mari. Makasih ya dok. Ya, lu jangan banyak ngopi ya. Ingat nih, dulu nih. Iya Bawel basi. Tuh Mas, denger kan? Jadi kalau misalnya udah 3 hari tapi Mas Dewa masih sakit, harus dibawa ke rumah sakit. Harus banget. Ya iyalah. Kalau misalnya, kan tadi denger sendiri kan dokter ngomong apa? Jangan ngeyel deh Mas. Iya. Sis, Mas Dewa sakit. Gue gak bisa ninggalin Mas Dewa. Lo bisa tolong tebusin obat buat Mas Dewa? Oke Nah, nanti gue anterin sekalian ya. Basah bajunya ya? Mas, itu bajunya. Mas, saya lapin badannya dulu ya, habis itu ganti baju. Itu bajunya basah banget. Mau lapin badan saya? Iya. Oke, nggak usah Kirana. Dan saya bisa ganti baju sendiri seperti ini. Udah Mas, nggak apa-apa. Saya udah biasa kok gantiin baju pasien saya. Oke, gini, saya mau digantiin baju sama kamu asal kamu merem. Ya,
kamu tutup mata kamu, saya nggak mau dilihat, saya nggak pakai baju terus dilihat sama kamu. Ketawa. Enggak, Mas Dewa malu ya? Yaudah, ya biar nyaman. Saya tutup mata saya. Udah? Oke, saya coba cek dulu. Ini berapa? Cek. 2. Tuh kan bener, kamu nggak nutup mata kamu kan? Pasti kamu buka sedikit kan? Enggak. Kenapa sih emang bener tadi jawaban saya? Betul. Nih, tuh lihat tuh. Saya nutup mata. Ya kan? Mas? Iya, oke. Ya udah, ini berapa? 4 kali. Bener lagi? Enggak, salah. Ya udah, ini mau sampai kapan tesnya? Mas Dewa itu bajunya udah basah banget, yang ada nanti makin sakit loh. Oke, ya udah. Ya, ganti baju. Maaf ya. Emang kamu bisa gantiin baju sambil merem begini? Bisa, udah biasa. Ya, biasa. Ya iyalah, saya udah berapa kali bantuin pasien-pasien ganti baju, bantu ngelapin juga. Oke, mulai sekarang saya minta kamu nggak boleh gantiin baju pasien laki-laki lagi. Saya nggak mau. Kenapa gitu? Ya karena kalau nggak nanti mereka baper, kebawa perasaan. Mereka suka sama kamu. Ngaco deh, Mas. Mana mungkin mereka naksir sama saya cuma gara-gara saya gantiin baju. Enggak, maksudnya gini, kalau misalnya mereka naksir, mereka suka sama kamu, nanti yang repot kan saya lagi. Gitu. Maksudnya. Oke, kita mulai ganti baju ya. Mana ya bajunya? Bentar ya, Mas. Ini saya udah boleh buka mata belum?